ada temen yang kerasukan dan aku lari ngejar si temen aku yang itu. Lari lagi ke yang tempat yang tadi, emang udah feeling kan di tempat itu, soalnya aku ngelihat tadi ada tangan gitu. Waktu aku lihat si muka badannya itu udah nggak ada kulitnya nih, kayak luka bakar, dia tuh minta tolong gitu kan, tolong ini gitu kan, karena udah lama mungkin orang-orang coret-coret gitu kan, coret-coret pakai pilok pakai apa gitu. Aku kira itu lukisan, biasanya kan orang-orang suka nulis terus si muka rambut panjang atau gimana gitu kan. Aku deketin lah, niatnya mau foto di situ soalnya si tulisannya bagus. Pas aku mendeketin si itunya merangkak, dianya ke atap, terus lidahnya panjang, kukunya panjang, pakai bajunya kayak baju kuntilanak, rambutnya panjang, cuman mukanya berantakan dan lidahnya ngejulur panjang. Nah setelah itu korban dibawa turun, yang tersisa itu ada 3, aku, temenku, sama yang pemandu 1 di atas, yang lain udah pada turun ke bawah. Dan aku ketemu kayak orang tinggi besar, bener-bener tinggi besar. Sama pohon yang ada di gunung tuh ada pohon kiara. Sama pohon kiara itu masih besar dia. Rambutnya tuh putih kusem, bajunya kayak sobek-sobek gitu. Tahu kayak kerak monyet. Iya seperti itu. Si ini tuh panjang. Iya, ada tarinya ke sini, dia ininya panjang. Selamat datang di Kisah Goib. Bertemu lagi dengan saya, Hendra Nur Cahya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang memiliki banyak sekali pengalaman seram. Beliau adalah salah satu indigo yang memang dari kecil sudah banyak melihat kejadian-kejadian yang aneh. Bahkan pengalaman beliau yang paling menyeramkan adalah ketika beliau hampir diculik oleh penunggu gunung. Tapi sebelumnya, silakan kalian subscribe dulu, like, komen, dan share. Juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kalian nanti bisa mendapat notifikasi ketika ada update dari Kisah Goib. Kisah Goib dimulai. Selamat malam Mbak Mesya, gimana kabarnya? Sehat? Baik. Terima kasih udah mau datang ke studio kita. Karena gimana ya, saya wawancara Mbak Mesya itu sebetulnya agak-agak grogi juga Mbak. Groginya kenapa? Itu kayaknya teman-temannya pada ikut ke studio ya? Ya, tapi nggak semua. Oh nggak semua ya? Itu ada beberapa kru kita tadi yang bulu kuduknya begitu Mbak datang udah beda gitu. Alhamdulillah berarti penjiwaannya bagus. Dan cukup. Tapi Mbak Mesya tolong kasih tahu teman-temannya jangan ganggu kru-kru kita ya. Kita nggak mau ada kejadian nih. Takut bro. Oke. Mbak Mesya katanya pengalamannya beragam banget, mulai dari bertemu dengan yang mainstream ya, kuntilanak ya. Tapi mungkin kalau kuntilanak yang biasa itu emang udah biasa dilihat sama kadang orang. Kalau ini beda ya kuntilanaknya? Ini beda, kayak kuntilanak laki-laki itu enggak kayak kuntilanak yang perempuan. Biasanya itu kuntilanak yang laki-laki biasanya merangkak loh. Oh ada kuntilanak laki-laki? Ada. Oke ini pasti rame nih. Nah terus pernah mau diculik juga sama penguasa gaib di sebuah gunung ya katanya? Pernah? Dulu di Gunung Puntang. Di Gunung Puntang. Boleh ditahan dulu ceritanya. Bagi kalian yang juga memiliki kisah-kisah gaib
dan ingin berbagi ataupun share dengan kawan-kawan kita yang menonton di rumah, silakan kirimkan cerita kalian ke email kami yang ada di deskripsi di bagian bawah. Apabila ceritanya cukup menarik dan menyeramkan, kami akan telepon dan mungkin mengontak kalian. Jadi jangan lupa juga bisa cantumkan nomor kontak kalian. Silakan Mbak Misha. Jadi dulu tuh kenapa bisa indigo gitu kan. Jadi umur 3 tahun itu ada cerita kayak, tapi ini lumayan ekstrim ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Kayak kalau orang sakit nih, orang sakit tanpa sengaja aku bilang, orang itu sakit nih. Maksudnya sakit fisik apa sakit apa ya? Sakit fisik, sakit entah kenapa. Kalau di, aku kan orang Bandung nih ya. Kalau di Bandung itu masih banyak hutan dulu. Terus kebetulan aku tinggal di Dago gitu kan. Di Dago itu masih ada sawah, masih ada danau. Kayak Dago Pakar ya kayaknya ya. Hampir deket ke rumah. Hampir gitu. Okay. Emang pantrangan di situ kan nggak boleh bilang lada gitu kan. Di daerah situ. Nah kebetulan emang rumahnya berdekatan dengan situ, nggak tahu kenapa, atau emang ada turunan dari orang tua atau gimana nya kan aku nggak tahu gitu. Cuman dulu tuh kalau ada orang yang sakit, aku bicara, itu orang itu sakit. Kadang dimarahin kan, jangan dibilangin kalau orang itu sakit gitu. Gitu. Sampai ada tetangga, saudara kalau mau meninggal sehari sebelumnya aku kasih tahu. Bisa kayak gitu ya? Dulu dari bisa. Umur 3 tahun sampai hampir 5 tahunan seperti itu. Oke, terus gimana yang terjadi? Yang terjadi entah gimana, sama mama gitu kan, jangan disebutin kalau yang kayak gitu. Terus kata nenek kalau yang kayak gitu nggak boleh lah gitunya gimana. Akhirnya entah kenapa dibawa kemana, diruqyah dan sebagainya. Yang diruqyahnya itu terbalik. Aku yang menasehati yang meruqyahnya. Jadi kebalik ya waktu itu. Luar biasa. Aku pun nggak inget sepenuhnya gitu kan. Umur 5 tahun padahal kan? Masih umur 3 tahun sampai 5 tahun. Oh gitu ya? Enggak 1 atau 2 itu banyak. Pernah ke fatalan orang tua gitu kan. Kalau emang berkeluarga wajar lah gitu ya. Kalau ada cekcok. Tapi kalau ada cekcok sedikit, kalau aku ikut campur itu kan nggak boleh gitu. Aneh juga. Tapi, anak kecil lah. Kalau sejam entah orang ini mau celaka atau gimana, kadang-kadang jangan dulu pergi. Oh jadi udah ada feeling sama insting jangan kayak dulu gitu ya? pergi, tunggu aja sampai beberapa menit gitu kan. Kalau emang harusnya celaka kan itu bukan saya gitu kan yang mengatur, itu ada Tuhan yang mengatur bahwa kecelakaan, bahwa kematian ataupun apa. Sampai akhirnya di umur nginjak 8 tahun aku ditutup mata, ditutup total. Sama siapa waktu itu ditutup? Sama saudara juga masih. Oh sama saudara juga. Soalnya kan ada pepatah kalau kalau saudara itu terus tetesan darah itu nggak bisa diobati sama si yang punya sedarah. Gimana? Jadi kalau diobatinya harus beda darah gitu, jangan satu garis. Jangan satu garis yang punya keturunan itu. Misalkan gitu. Dari saudara, kakek, nenek, tukang ngobatin, terus cucunya tuh sakit, diobatin sama neneknya itu rata-rata nggak akan bisa. Ya sampai pernah ke Banten, ke Subang, ke mana, sampai ke Garut itu nggak sanggup untuk nutup. Akhirnya disuruh nyari sumur, nyari air mulang, itu kalau bahasa Sundanya air mulang. Air mulang tuh kayak di sungai, terus airnya tuh yang muter balik lagi. Oh gitu, jadi kayak airnya muter terus ngalir gitu ya? Air itu aku minum, terus entah digimanain gitu kan, masih sama keluarga, dan akhirnya diminum, itu ditutup total. Tutup total. Jadi cuman hanya sekilas. Tapi diprediksikan itu sampai umur aku 17 tahun. Ketika dewasa gitu, nanti akan kebuka sendiri. Tapi tidak mengikuti yang diceritakan akan umur di 17. Dan aku lebih cepat. Lebih cepat dari yang diperkirakan. Terbukanya di umur 15 tahun dan ada suatu hal yang nggak enak, jadinya berbalik seperti orang gila. Jadi Mbak Misha ini kayak pernah menjadi seperti
Orang gila. Umur 15 tahun? Iya. Dan di situ baru titik balik bisa buka kembali? Titik baliknya itu aku nggak punya temen. Luar biasa. Nggak ada yang nemenin. Soalnya gini, kalau orang ngelihat setan gitu kan, tanpa sengaja di posisi masih sekolah loh. Posisi masih sekolah ngobrol sendiri, apa sendiri gitu kan. Orang-orang pada ngejauhin. Ini gue ngundang siapa sih sebenarnya ini indigo beneran nih. Serius. Nah, udah gitu ada kejadian setelah di umur 15 tahun kesana ya? Iya. Mulai banyak kejadiannya Kejadiannya lebih serem-serem lah. Kadang kalau ke tempat baru dia minta apa itu tuh nyata, bener-bener nyata pakai real mata sendiri. Kelihatan? Iya, kelihatan. Jadi dulu tuh di tahun 2000 itu udah lulus sekolah ya. Setelah pulang dari Bangka Belitung, aku stay lagi di Bandung. Kan main ke pabrik nih, pabrik itu dipakai buat spiritual entah gimana gitu, penarikan barang, dan imbasnya tuh ke warga sekitar. Warga sekitarnya itu kayak kena tumpahan, jadi si pabrik itu tuh percaya nggak percaya gitu ya, hantu itu ada. Jadi si rumah sekitar itu kayak ngerasa digangguin sama yang penunggu si pabriknya itu. Dan penasaran gitu kan, aku main masuk ke pabriknya. Setelah masuk kayak orang minta tolong, apa itu benar-benar kedenger gitu. Apa pabriknya memang ada kejadian apa sih sebenarnya? Aku juga nggak tahu sih si pabriknya kejadian apa, soalnya kan emang jauh dari wilayah. Pabriknya udah tutup tapi kan? Udah tutup lama banget, dari 2007 itu pabrik udah tutup. Aku tuh datang ke situ 3 orang. 3 orang ke situ, orang minta tolong, dan ngerinya lagi kan ada lorong gitu kan. Kayak di pabrik itu suka ada lorong buat penyimpanan barang, entah gimana, kayak ada kamar mandi. Terus yang aku lihat nih ya, yang aku lihat tuh ada sosok anak, tapi nggak anak sih, umur 16-18 tahun gitu. 20. Pemuda mungkin ya. Iya, masih muda, 20 sampai 21-an lah, masih belasan gitu. Yang kelihat itu baru tangannya. Aku kan emang udah nggak aneh kalau ngelihat yang kayak gitu, terus orang minta tolong itu udah nggak aneh gitu kan. Aku samperin, ada temen yang kerasukan dan aku lari ngejar si teman aku yang itu, lari lagi ke yang tempat yang tadi. Emang udah feeling kan di tempat itu, soalnya aku ngelihat tadi ada tangan gitu. Waktu aku lihat si muka badannya itu udah nggak ada kulitnya ya, kayak luka bakar, entah gimana. Aduh, merinding. Serem banget ya. Kalau gue bukannya lari, kabur bro. Kayak luka bakar, dia tuh minta tolong gitu kan, tolong ini gitu kan. Aku itu maksudnya ya kayak minta dibukakan gitu kan. Saya tuh kenapa, bahkan dianya nggak bisa ngomong ataupun ya harus berbicara apa gitu kan, soalnya benar-benar kayak luka bakar, si kulitnya tuh nggak ada. Terus suaranya tuh kecil karena kayak luka bakar kan, ketutup gitu kan. Jadi minta tolongnya. Setelah pulang dari lihat orang yang luka bakar itu, perjalanan pulang tuh kan ada tangga gitu, terus gelap, banyak lukisan-lukisan gitu. Aku kira itu lukisan. Jadi pabrik tuh ada lukisan gitu? Karena udah lama mungkin orang-orang coret-coret gitu kan, coret-coret pakai pilot, pakai apa gitu. Aku kira itu lukisan. Biasanya kan orang-orang suka nulis terus si muka rambut panjang atau gimana gitu kan. Aku deketin lah, niatnya mau foto di situ, soalnya si tulisannya bagus. Pas aku ngedeketin, si itunya merangkak. Apanya? Itu gambarnya merangkak? Iya, gambarnya merangkak. Merangkak naik ke? Iya, merangkak naik. Dianya ke atap. Terus lidahnya panjang. Kok gue dengernya merinding banget ya? Serius? Iya, dia kayak kuntilanak, tapi kalau kuntilanak kan emang udah biasa warna kayak merah gitu kan, warna putih, bentukannya kayak gitu. Itu gambarnya kayak gimana tuh? Kukunya tuh panjang. Kukunya panjang, pakai bajunya kayak baju kuntilanak, rambutnya panjang, cuman mukanya berantakan dan lidahnya ngejulur panjang. Dia ngerangkak gini loh ke atap, kayak cicak gitu. Oke Mbak Mesya, ada lagi katanya ada cerita juga nih Mbak Mesya. Ini hampir diculik mungkin ya, diambil ke alam sana. Di gunung? Di Gunung Puntang dulu. Jadi aku tuh pecinta gunung. Wanita gunung.
Aku anak reptil, pecinta gunung, pecinta alam. Jadi di Bandung tuh ada camel, pendaki gunung dan rimba. Jadi pendidikan kan, kalau pendaki gunung itu suka ada pendidikan nih, tahap 1, tahap 2 dan tahap yang lainnya. Aku ikutan pendidikan pertama, perjalanan masih aman ya, Terus waktu masuk Gunung Puntang itu nggak ngerasain sama sekali, nggak ngerasain ada hal aneh atau gimana. Soalnya pertama kali nginjak ke Gunung Puntang. Waktu naik itu masih biasalah kita ngejalanin tugas, pagi-pagi harus bangun dan sebagainya. Kita direndam air di air Puntang itu kan dingin bener-bener dingin gitu kan. Nggak ngerasain apa yang bakal terjadi nantinya. Jadi masih belum ada feeling masih belum ada feeling gitu kan. Terus ketemu di titik pelepasan akhir beres gitu di situ. Kan aku di situ 2 minggu dan setelah pendidikan itu selesai, kita dikasih waktu 2 atau 3 hari nginep sendiri-sendiri di alam liar. Itu kita dikasihnya berapa meter? Per tenda? Enggak tenda, kita bikin bipak sendiri. Bikin seadanya sendiri. Memang dilatih buat survive ya? Iya, dilatih untuk survive di situ. Terus kan aku nggak tahu nih kejadian apa yang ada di Gunung Puntang itu gitu kan. Masih biasa aja. Di hari pertama itu masih biasa gitu. Di hari kedua pagi-paginya kita masih ngumpul, makan seadanya di situ dan dikasih tugas buat penolongan bencana. Di situ tugasnya misalkan ada pesawat jatuh di ketinggian sekitar misal. Nah, kita tuh merumbuk, bikin tim, kita ketinggian 90 derajat dulu, buka jalan sendiri buat ke ketinggian 90 derajat dari titik kita berdiri. Dilatihnya seperti itu ya? Iya, dilatihnya seperti itu dan itu masih belum ada kejadian apa-apa, masih normal-normal aja. Pas kita udah berembuk nih, di titik ini aku, temanku dan yang lainnya itu kan berjajar per 5 meter aku, 5 meter lagi temanku gitu kan. Nah setelah itu disuruh naik ketinggian ke 90 derajat, nyerong ke samping. Kita naik, buka jalan masing-masing, aku bawa HT, temanku bawa HT buat talkie biasa gitu kan. Di berapa menit aku naik itu tuh kayak kaki gunung, kan dari bawah tuh udah kaki gunung nih, dari kita naik sampai kita stay. Jadi yang aku rasain itu masih belum ada apa-apa, jadi pas masuk ke tempat itu rasanya udah berbeda. Ada satu daerah yang rasanya berbeda gitu? Itu bener-bener gunung buat ke Puncak Mega namanya. Puncak Mega ya? Iya, Puncak Mega. Kan teman-temanku belum tahu kalau aku punya basic seperti itu dan aku tahan sendiri gitu kan. Takutnya kenapa-napa nih gitu kan, takutnya apa. Dan naik berapa meter, lebih tinggi ada berbeda lah, lebih sesak, lebih apa. Soalnya yang namanya gunung itu dari tingkatan pertama sampai tingkatan akhir itu berbeda. Beda, maksudnya berbeda apa? Yang nunggunya sama beda. Iya, beda. Jadi tiap level ketinggian tuh biasanya penghuninya beda? Iya, biasanya lebih puncak itu lebih tinggi. Oh gitu? Iya, kebanyakan makanya kenapa udah nggak aneh kalau ada orang yang hilang di gunung gitu. Kita belum nyampe akhir loh, belum nyampe atas gitu kan. Naik, terus entah ada apa gitu kan, disuruhnya kita mungutin sampah nih di sini gitu. Teman aku udah nggak kelihatan. Dan di situ aku ngerasa kayak masuk ke bola. Maksudnya masuk kayak ke bola di dua ada gelembung gitu iya, atau gimana? Kayak gelembung tung gitu. Aku setelah masuk ke situ kayak nggak ada manusia. Jadinya warnanya tuh berbeda. Warnanya beda. Jadi yang ketika masuk ke dalam gelembung itu yang mungkin kalau dibayangin tuh kayak portal goib gitu ya? Iya, kayak portal goib gitu. Jadi warnanya kayak pesem, kayak ada kabut-kabut. Tanpa minta tolong, tanpa apa. Soalnya kan aku ngejarnya ke 90 derajat itu tuh. Nah, setelah masuk, aku ketemu sama kayak nenek-nenek. Di dalam portal goib itu? Iya.
Tapi kan aku nggak tahu kalau itu portal goib atau apa. Cuman rasanya aja kayak masuk ke gelembung. Iya. Cuman Terus? emang mitosnya kan kalau ke gunung itu kalau ketemu sesuatu dilarang menengok ke belakang. Kalau lihat sesuatu jangan nengok ke belakang. Iya. Dan yang aku lihat itu emang benar-benar di depan. Dia tuh keluar dari pohon kecil. Nggak tahu gimana gitu ya. Dulu aku nggak berpikiran si nenek-nenek itu dari mana dan nenek-nenek itu siapa. Jadi emang udah pas ketemu tuh aku langsung bengong. Bengongnya nggak tahu antara aneh, nggak tahu antara kok di gunung ada nenek-nenek gitu kan gitu. Rambutnya tuh berantakan, pakai baju kebaya, kebayanya segini, kayak masih muda tapi dia kayak nenek-nenek. Dia bilang mau ngapain kesini, tapi pakai bahasa Sunda. Sundanya kasar gitu kan. Rek naon maneh ka dieu gitu. Entong ka dieu bahaya. Dia ngasih tahu ya. Iya, kayak ngewanti-wanti, iya, warning kayak ngewanti-wanti gitu. Terus dia bawa jinjingan dari bawah, terus dia pergi. Perginya tuh ngehilang di satu pohon. Aku kan ngeliatin terus nih dia perginya kemana. Terus nggak jauh dari yang aku ngeliat, dia kesini terus ada pohon, dia hilang. Aku di tempat itu tuh kayak ngerasa 1 atau 2 menit tuh. 1-2 menit itu ada di situ gitu. Tapi kan aku nggak tahu itu ada di dalam dimensi yang mana, dimensi nyata atau dimensi yang lain gitu kan, aku nggak tahu. Dan setelah itu entah ada kejadian apa, terus ada korban nih yang ketemu gitu. Kayaknya aku udah keluar dari si dimensi yang itu. Ada korban yang ketemu, dibawa, kita evakuasi nih dari si korban yang udah ketemu itu. Jadi kita kumpul lagi sama teman-teman yang pertama. Bentar dulu, ada korban maksudnya? Kan ini kan lagi latihan kan? Iya, lagi latihan. Korbannya maksudnya kawan-kawan? Emang pura-pura kan disimpan korban di ketinggian segini. Gitu. Nah setelah itu korban dibawa turun, yang tersisa itu ada 3, aku, temanku, sama yang pemandu 1 di atas. Yang lain udah pada turun ke bawah. Dan aku ketemu kayak orang tinggi besar, bener-bener tinggi besar. Ketemu sama orang tinggi besar? Iya. Suaranya tuh kayak gitu. Bisa digambarin segede apa tuh? Besar. Sama pohon yang ada di gunung tuh ada pohon kiara. Sama pohon kiara itu masih besar dia sama pohon kiara. Pohon kiara tuh kan tinggi ya? Tinggi banget. Rambutnya tuh putih kusem, bajunya kayak sobek-sobek gitu. Tahu kayak kerak monyet. Iya seperti itu. Si ininya tuh panjang. Apa yang panjang? Si jenggotnya panjang. Iya, ada taringnya ke sini, dia ininya panjang. Itu aku posisinya lihat ke bawah, dianya ada di samping kanan. Kan suaranya ngegema gitu kan. Aing butuh maneh di dia. Orang butuh sosok maneh di dia. Itu yang aku ingat sampai sekarang. Dan entah gimana kejadiannya, entah apa yang aku lakuin di situ, kan aku nggak inget tuh. Setelah itu nggak inget. Yang aku inget itu aku tertimpa batu besar banget. Jadi setelah ada kejadian itu tiba-tiba Mbak Meisha ini ketimpa batu? Iya. Yang aku nyangka temanku meninggal. Jadi ini tuh aku di atas. Dia tuh di bawah. Terus? Aku nginjek dan tiba-tiba itu keanehan, bener-bener aneh banget. Ada pohon honjai, tahu pohon honjai kan? Tahu. Pohon honjai itu kecil. Aku megang ke pohon itu, terus ngegantung si batunya tuh ngelewat ke sini. Oh. Hampir ya? Iya hampir, makanya temanku yang di bawah ini pasti meninggal loh gitu. Soalnya di batu aja sama aku cuma 1 jengkal, terus batu tuh bener-bener gini. Itu tuh aku ngelihat ke dalam tuh lubangnya udah besar, bener-bener besar. Berarti nggak kebayang dong batunya segede apa. Itu tiba-tiba ambruk, tiba-tiba jatuh batunya. Tiba-tiba jatuh batunya. Ngelihat pas aku ngelihat ke depan tuh si batunya tuh di sini, ke atas kepala. Luar biasa. Terus yang temennya di bawah gimana ceritanya? Dan untungnya dia masuk ke si batu yang ke pocel ke atas. Nggak masuk akal kan?
Nggak ngerti sih ini. Gimana cerita? Jadi kan batunya kan jatuh. Batunya tuh jatuh, otomatis dia jadi lorong dong. Nah, si temanku yang di bawahku ini masuk. Kan batunya jatuhnya dari atas, Mbak. Iya, makanya itu nggak ngerti. Jatuhnya dari atas. Yang di bawah kan mau ketindihan batu kan? Iya. Terus dia kok bisa ada lubang di depannya, gimana itu ceritanya? aku nggak ngerti ceritanya kayak gimana. Lubangnya tiba-tiba jadi ada? Iya, kayaknya sih si batu yang pocel ini kan dia jadi longsoran nih. Batunya gini. Dan kalau pakai logika, kalau ini longsor temanku pasti jatuh ke bawah. Bener. Makanya di situ aku posisinya nangis, down dan nggak tahu pikiran kemana lah gitu kan. Oke. Itu hal yang luar biasa di hidup aku sampai sekarang aku masih hidup loh. Terus setelah kejadian itu entah kenapa si nenek yang tadi aku lihat sampai detik ini dia ngikut. Si nenek yang ketemu di dalam portal gaib itu ikut ke sini? Iya. Saya mau tanya, itu neneknya sekarang ada nggak di studio sini? Ada. Ngeri bro, ngapain dia ajak? Terus kawan-kawan yang lain ikut juga? Kalau yang deket pribadi sama aku itu ada anak kecil 1. Ikut juga ke sini? Dia ikut 1. Tapi nanti bawa pulang ya? Bawa pulang ya? Kasian dia. Jangan sampai terjadi oleh-oleh di sini. Oke, oleh-olehnya duit aja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, setelah itu ada kejadian, akhirnya pulang dengan selamat tapi ya semua. Aku dibawa ke Garut dulu buat ngebenerin tulangku, ke bengkel tulang. Oh gitu, tapi sekarang Mbak Mesya udah sehat ya? Iya, sehat lagi lah. Oke, terima kasih Mbak Mesya dengan ceritanya yang luar biasa. Mungkin Mbak Mesya ada pesan-pesan tertentu untuk penonton kita yang di rumah? Pesan dari saya, yang percaya boleh percaya, yang enggak boleh enggak, karena menurut saya setan itu emang ada, terus kejadiannya itu banyak. Orang najis itu tidak semuanya kotor. Orang kotor itu tidak semuanya najis. Toh anjing aja yang senajis-najisnya masih kita bisa dimanfaatkan untuk pencarian, untuk apa gitu kan. Jadi manusia sendiri itu bisa dibersihkan oleh diri kita sendiri. Setan maupun jin itu gimana pembawaan diri kita sendiri. Kalau kitanya percaya, jin itu ada. Kalau kitanya nggak percaya, jin itu nggak akan ada. Jadi gimana pembawaan kita sendiri. Baik, Mbak Mesya, terima kasih sekali sudah menjadi narasumber kita malam ini. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang gaib itu ada dan nyata. Tapi seperti biasa saya ingin mengingatkan bahwa ada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu meminta pertolongan dan perlindungannya agar kita semua selamat dalam hidup ini. Saya Hendra Nur Cahya, kisah gaib mundur. Karena narasumber yang datang kepada kita kali ini benar-benar spesial, jadi saya mau bincang-bincang tentang dunia indigo lebih dalam dengan Mbak Mesya. Boleh ya Mbak Mesya? Boleh. Oke, bagi yang pengen tahu sebetulnya apa sih yang dilihat dan pengalaman para indigo ini, silakan tonton ini sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, Mbak Mesya, sebetulnya dalam pandangan yang indigo seperti Mbak Mesya, kalau jalan-jalan itu kelihatan nggak sih yang kayak gitu tuh? Kalau aku pribadi, aku kan udah bisa nutup buka sendiri. Kalau aku butuh, Oh, udah bisa tutup buka sendiri. Oke. Kalau aku butuh boleh dibuka. Kalau dulu kelihatan terus? Kalau dulu kelihatan terus. Oke, mungkin banyakannya kan masih yang belum pada bisa buka tutup ya. Maksudnya masih yang mungkin karena umurnya masih muda gitu kan. Kalau Mbak Mesya sekarang udah berapa tahun sekarang? Udah punya anak ya? Udah punya anak tapi aku masih 24. Masya Allah, mantap. Nggak pamer ya. Nah, udah gitu, kalau waktu dibuka biasanya sebelum ditutup ya, suka kelihatan banyak Kak yang lewat-lewat kayak gitu? Bahkan itu melebihi manusia yang ada. Jumlahnya banyak ya? Iya, manusia itu bisa sampai jarak cuman 1 meter, setengah meter dari kita. Kalau yang kayak gitu tuh udah nggak kelihatan. Makanya sering orang yang ngelihat kepala buntung, tangannya aja, orang tanpa tangan, orang tanpa kaki. Itu kenapa tuh bisa kayak gitu?
Sebenarnya itu ada lapisan-lapisan tertentu loh. Jadi dia tuh kan tidak diterima oleh bumi dan langit. Jadi kenapa ada kuntilanak tanpa kaki, dia ngambang? Sebenarnya itu ada. Sebenarnya kakinya ada. Sebenarnya dia kakinya ada, cuman yang kita lihat dia tenggelam di dalam tanah yang kita injek. Makanya si kakinya itu nggak ada. Nggak kelihatan mungkin. Iya. Terus kan lapisan kita tuh ini misalkan kita nggak bisa nembus ke bawah. Kalau makhluk astral, makhluk gaib dan sebagainya itu kan dia transparan dan bisa menembus benda apapun. Oh gitu. Jadi makanya kenapa sering ada yang ngelihat badan cuma segini doang, terus tanpa kaki, tanpa tangan. Jadi sebenarnya bukan buntung atau? Itu tergantung si yang menyerupainya. Tapi aku paling membantah kalau setan itu dari seseorang orang yang udah meninggal. Itu beda ya? Itu berbeda. Nah, itu maksudnya yang udah meninggal mah udah aja mungkin ke alamnya, ke alam. Iya, ke alam ruh dia gitu ya, ke alam ruh. Tapi kenapa di sini ada khodam? Kenapa yang ada sering orang bilang ini khodamnya ini loh gitu. Nah, sebenarnya si khodam itu sendiri kenapa orang yang tersakiti, orang yang meninggal, orang yang gantung diri itu selalu gentayangan? Sebenarnya dia tuh nggak ada di alam kita, cuman ada jin yang menyerupai dia dan tugasnya untuk meminta tolong di masa-masa dia masih hidup. Jadi yang di rumah yang sering takut kalau ada orang meninggal, jangan berpikir itu yang meninggal ya. Iya. Sebetulnya itu hanya jin yang menyerupainya dan mungkin ingin menyesatkan manusia. Nah sekarang Mbak Mesya kayak misalnya tadi kan cerita kalau lihat misalnya kalau lagi dibuka ya, itu kalau ada orang misalnya anggaplah saya, terus ada yang ngikut, itu bisa kelihatan ya berarti? Bisa kelihatan. Itu ada, bisa tahu nggak ini yang ngikutnya baik atau buruk? Itu yang ngerasainnya energinya dari energi tinggi atau rendah. Oh seperti itu. Terus tingkatannya itu kan berbeda. Kenapa orang ini ketemu orang ini kadang berbentrok gitu kan? Contohnya kayak di masa sekarang ada Jagger dan manusia biasa, penunggu pasar dan tukang parkir misalkan gitu kan. Kenapa dia selalu ada bentrok? Karena kekuatan dia tuh berbeda. Sifatnya mungkin juga berbeda berarti. Sifatnya itu berbeda. Ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang bawa kita baik, ada yang bawa buat kitanya buruk. Itu jadi bawa ke kepribadian kita itu ngaruh juga ya. Ngaruh. Terus kalau indigo seperti itu keganggu nggak sih hidup sehari-harinya dengan istilahnya mau tidur kan ya, misalnya kan tiba-tiba ngelihat ada yang ngeliatin, atau mau makan, atau mau ke toilet malam-malam, itu keganggu nggak sebetulnya? Sebetulnya keganggu sih benar-benar keganggu gitu kan. Cuman kita ada untungnya, ada buruknya. Untungnya seperti apa? Untungnya tuh kadang membawa buruk ke kita, kadang membawa baik ke kita. Ada orang yang ngomongin kita misalkan, dia bisikin nih orang itu nggak baik. Mbak Mesya bisa sampai merasakan? Iya. Misalnya orang itu ngomongin kita, terus Mbak Mesya bisa tahu? Iya, itu kelemahan dari kecil sampai sekarang. Karena yang kita tahu ya, indigo tuh kan levelnya beda-beda gitu. Tapi sepertinya Mbak Mesya ini memang indigonya levelnya cukup tinggi gitu. Oke, Mbak Mesya kalau misalnya terus apa yang biasanya Mbak Mesya lakukan apabila ada tahu lah ya dia misalnya di belakang tuh ngomongin nggak benar. Terus kayak gimana ke seorang indigo seperti Mbak Mesya? Kadang-kadang kan hati manusia itu nggak sama semua. Kadang merasakan rasa sakit, kadang merasakan dia gembira, kadang dia merasakan benar-benar di titik buruk tuh titik buruk gitu. Kenapa? Kalau aku pribadi ngelihat orang ini perlahan menjauh walaupun udah deket gitu. Karena aku tahu pribadi dia tuh seperti ini loh. Ini nggak baik buat diri aku sendiri gitu. Kadang-kadang dia butuh aku tapi dia menjelekkan di belakang gitu. Dia butuh aku, kenapa tidak berbicara, kenapa harus menjelekkan aku di belakang. Tidak sembarang orang yang tahu aku seperti ini loh gitu. Oh gitu. Iya. Tidak sembarang orang, cuman ada di podcast ini aku cerita gitu, aku bisa kayak gitu. Bahkan kan orang tuaku kalau gimana aku tahu. Oh gitu. Sampai orang tua. Orang tua tapi ada juga yang bisa. Orang tua mungkin ada keturunan dari bapak. Jadi sepertinya memang ada keturunannya. Iya, keturunan. Oke. Kalau indigo ini misalnya ada nggak yang bisa dilihatin misalnya secara fisik, misalnya apa ya? Panas lah dari tangan atau apa yang bisa disaksikan secara fisik atau dirasakan oleh saya misalnya secara langsung kira-kira? Bisa sih, paling gesekan antara tubuh.
Kayak Jadi, gimana gesekan artinya? kan di manusia itu berbeda-beda yang nunggunya. Kalau yang nunggunya dia positif, yang nunggunya dia nggak terima, itu kadang-kadang ada gesekan kalau bersentuhan dengan kita. Bisa dicoba ke saya mungkin sekarang. Boleh. Gimana caranya nih? Di tangan aja ya. Iya, tangan aja. Di tangan yang ini. Kalau pasti ada ngerasain perbedaan antara panas, nanti ada di titik yang benar-benar titik yang panas, benar-benar panas. Syukur-syukur dingin gitu, jangan panas. Ini nggak panas sih. Hangat. Ini Iya. kerasa. Ini kerasa, dan ini bukan rekayasa ya, karena saya yang undang dan saya juga penasaran. Ini bukan rekayasa. Tadi ketika beliau menyentuhkan tangannya ke atas, itu memang ada kenaikan suhu. Awalnya naik dulu ke panas, tapi lama-lama dia jadi anget gitu. Memang benar, ini ada itu apa? Energi sebetulnya. Itu energi. Bisa dipakai buat ngusir atau gimana? Kalau buat ngusir sih, aku tidak mempercaya bener-bener. Aku di orang-orang nyebut aku bisa ngobatin orang gitu kan. Oh, jadi secara pribadi nggak mengkhususkan seperti itu. Tidak mengkhususkan seperti itu. Kadang-kadang kan aku juga aneh, kenapa orang ini mempercayai aku bisa ngobatin? Soalnya aku kan nggak bawa pelang buat bahwa ini aku bisa ngobatin. Nggak tulis gitu pelang ya, nggak bikin pengumuman. Tapi kan kadang-kadang orang dikasih tahu sama orang ini. Contohnya kayak kemarin aja, aku baru pindah rumah. Terus? Ada orang yang datang ke rumah. Katanya dikasih tahu dari daerah Rancakalong bahwa rumah aku di sini dia bisa ngobatin. Kamu disuruh ke sana. Dan dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah. Buat ngobatin. Buat diobatin maksudnya? Iya, buat diobatin. Sembuh tapi? Alhamdulillah. 2 kali dia datang sembuh. Sakit apa ya? Dia itu kayak gimana ya? Perutnya tuh membesar. Oh, yang itu. Perutnya itu dia membesar. Jadi kayak kalau daerah sana itu kan kadang-kadang ada yang dipercayai teluh, santet dan sebagainya gitu kan. Entah kenapa, terus kan aku nggak tahu asal usul dia seperti apa nih. Dia cuman mau berobat ke sini. Terus aku juga nggak bisa, soalnya aku bukan Tuhan gitu kan buat ngobatin. Terus aku aneh, aku baru pindah rumah. Aku tanyalah kenapa bisa datang ke sini, tahu dari siapa. Dia cerita dari sana disuruh ke sini. Udah aku nggak cerita lagi sama dia, udah skip lah gitu kan. Emang dia butuh pertolongan, mungkin ya aku harus ngobatin gitu. Dia datang, 2 hari kemudian dia nelpon, alhamdulillah udah agak membaik gitu. Gitu. Iya. Terus tadi yang energi saya tuh hangat, itu artinya apa Mbak Meisha? Itu tuh emang gesekan energi di tiap manusia itu emang ada. Emang ada ya? Emang ada. Jadi setiap orang tuh punya bawaan masing-masing. Iya, gitu? bawaan masing-masing. Ada yang dia pelajari sendiri, ada yang bawaan dari lahirnya dia sendiri gitu kan. Oh, ada yang dipelajari, ada juga yang bawaan lahirnya. Oke, mudah-mudahan yang saya mah baik ya. Baik ya. Itu yang lebih parah. Kadang-kadang ada manusia yang emang nggak bisa bersentuh. Kadang-kadang aku lihat orang nih, aku nggak bisa deket nih sama dia. Oh, bisa kayak gitu ya? Iya. Itu kehidupan seorang indigo seperti itu? Iya. Kebayang mau masak ya, mau masak terus ada yang nemenin gitu. Kalau aku sih mau minta tolong bantuin dong, potongin gitu kan. Ya, bahkan aku punya anak kecil yang pecicilan, bener-bener pecicilan. Maksudnya anak kecil pecicilan? Aku nemu dia itu dari umur aku 11 tahun. Ntar dulu nih, ini ngomongin anak kecil goib atau anak kecil? Anak kecil goib. Dipelihara bro. Terus gimana? Dia sampai nanya ke aku, kenapa kamu tumbuh besar sedangkan aku tidak? Itu kayak gimana tampilannya? Itu anak kecilnya itu kelihatan mukanya anak kecil. Maksudnya kayak anak kecil manusia nggak? Yang anak kecil menyeramkan nggak kan? Iya. Ikut nggak dia kesini sekarang? Ada. Itu teman-temannya nanti bawa pulang juga ya, jangan disuruh tinggal di sini. Ya? Dia anak kecil benar-benar pecicilan. Berarti bisa komunikasi dong? Aku sama dia bisa komunikasi. Dekat berarti? Dekat. Dia yang ngasih tahu kalau ada apa-apa. Kalau ada bahaya, kalau ada apa, terus aku nggak boleh berteman sama seseorang. Dia yang ngasih informasi. Dia yang kasih informasi. Jadi setiap hal yang dibawa tuh punya keahlian masing-masing. Iya. Oke. Bahkan dia pun ada yang ditakuti, yang bawa di diri aku sendiri. Padahal dia ngikut aku, tapi dia takut sama orang yang di belakang aku juga. Oh, jadi yang kayak gitu juga levelnya berbeda-beda. Iya, levelnya berbeda-beda. Makanya itu ada tingkatan di mana kita bisa nerima
ke tempat ini, kita ke tempat baru, kita bisa adaptasi dan sebagainya, itu ada di situ semua. Seperti manusia biasa. Luar biasa. Oke, ditahan dulu karena saya tahu kalau ditanya terus pasti banyak sekali ceritanya kan. Oke. Bagi kalian yang mungkin suka dengan cerita Mbak Meisha ini, banyak komen di bawah ya. Karena saya kepikiran kita melakukan suatu penelusuran gaib, mungkin ke suatu tempat yang angker gitu. Mbak Meisha nggak keberatin ya? Ke tempat yang cukup angker, gaib, dan mungkin Mbak Meisha yang bisa menjadi mediator antara kita dengan alam sana. Bagi yang suka, banyak komen ya. Apabila komennya banyak, aku undang lagi Mbak Meisha dengan cara dan episode yang berbeda. Oke, segitu saja Mbak Meisha. Sekali lagi terima kasih sudah datang dan menjadi narasumber kita malam ini. Mudah-mudahan Mbak Meisha sehat selalu. Amin. Oke. Ciao.